Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini. Salawat berikan salam juga tak bosan-bosannya kita ajun tinggikan ke arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah digital perbankan yaitu Bapak Faruzi Alfani SEMM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada malam hari ini itu adalah penyampaian materi tentang review fitur BSI Mobile dan Muamaladin. Sebelum penyampaian materi, saya akan perkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Pertama itu adalah Rani Selvira, Diana Pertiwi, Hilmi Konita, Vika Mustika, Cynthia Junia Putri, dan saya sendiri Indah Permatasari. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Fitur-fitur yang ada di BSI, yang pertama itu adalah info rekening. Info rekening merupakan fitur standar yang berisi informasi rekening yang dimiliki nasabah, serta aktivitas-aktivitas keuangan yang melibatkan rekening tersebut. Dalam fitur ini, kita dapat melihat informasi saldo, daftar mutasi, tanggal mutasi, informasi portofolio, sampai daftar transaksi terjadwal. Adapun fitur BSI yang kedua itu adalah transfer. Transfer itu adalah fitur yang juga wajib ada dalam setiap akun perbankan, yakni transfer atau pengiriman dana. Fitur transfer di aplikasi BSI Mobile memungkinkan nasabah untuk melakukan pengiriman uang dari rumah, tanpa repot pergi ke kantor cabang atau ke ATM. Transfer bisa dilakukan secara online maupun secara SKN atau clearing untuk memastikan transaksi tetap aman. BSI Mobile menerapkan 6 digit PIN yang harus diinput nasabah setiap akan bertransaksi karena masih dikenakan biaya transaksi, pertimbangan menggunakan aplikasi transfer gratis antar bank agar saldo Anda tidak dipotong. Adapun transaksi yang keempat itu adalah aplikasi BSI Mobile mendukung pembayaran kebutuhan Anda sehari-hari. Pembayaran tagihan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Pertama itu adalah untuk pembayaran listrik PLN pasca bayar. Yang kedua, pembayaran telepon pasca bayar dan Telkom. Yang ketiga, pembayaran internet dan TV kabel. Yang keempat, pembayaran sumbangan akademik atau biaya pendidikan. Yang kelima, pembayaran air PDAM. Yang keenam, pembayaran iuran BPJS. Yang ketujuh, pembayaran premi asuransi. Yang kedelapan, pembayaran belanja di marketplace. Yang kesembilan, pembayaran haji dan umroh. Adapun fitur BSI selanjutnya itu adalah pembelian. Selain pembayaran, aplikasi BSI Mobile juga mendukung pembelian secara non-tunai yang dapat dilakukan di mana saja. Lewat fitur ini, kita dapat membeli pulsa, paket data, token listrik prabayar, tiket transportasi, dan sebagainya. Adapun fitur BSI lainnya itu adalah QRIS. Nasabah BSI Mobile semakin mudah dalam bertransaksi dengan dukungan untuk melakukan pembayaran melalui QR Code Indonesia Standar QRIS. Anda tidak perlu khawatir tidak membawa cukup
this society. Baiklah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hilmi Konita. Kepada Hilmi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fitur yang pertama yaitu e-emas. Ini adalah fitur investasi yang ditawarkan BSI kepada nasabahnya, yakni pembelian emas secara elektronik melalui aplikasi. Nasabah dapat melakukan pembelian emas dalam satuan gram atau rupiah. Minimal pembelian adalah seharga 0,05 gram emas. Maksimal adalah 100 juta dalam satu hari. Nasabah bisa langsung menjual kembali emas mereka atau melakukan penarikan emas secara fisik, pencairan tabungan emas ke bentuk emas fisik bersertifikasi dan dilakukan dengan pecahan emas 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Selanjutnya ada fitur tarik tunai. Tarik tunai tanpa kartu dapat dilakukan di ATM BSI dan Indomaret di seluruh Indonesia. Cukup dengan mengakses menu penarikan tunai dari aplikasi BSI Mobile Anda. Nasabah dapat melakukan penarikan mulai dari 50.000 hingga 500.000 per hari. Yang selanjutnya ada menu favorit. BSI menyadari waktu nasabah sangat berharga sehingga mereka menghadirkan fitur favorit untuk mengumpulkan transaksi favorit yang kerap dilakukan nasabah, seperti transfer rutin, pembayaran tagihan bulanan, cicilan, dan sebagainya. Anda tinggal mengakses daftar favorit untuk melakukan transaksi rutin Anda tanpa perlu memproses dari awal. Selanjutnya ada buka rekening. Hampir sama seperti bank digital, BSI Mobile memberikan fasilitas pembukaan rekening online. Melalui aplikasi syaratnya cukup KTP, NPWP, dan foto selfie dengan KTP. Rekening yang bisa dibuka secara online adalah tabungan isi mudharabah dengan imbal hasil, tabungan isi wadiah, tambah bagi hasil, dan tabungan mabrur, haji, dan umroh. Selanjutnya ada buka rekening online. Bagi Anda yang ingin menghemat waktu atau tidak mau ribet ke kantor cabang, pembukaan rekening BSI dapat dilakukan secara online melalui aplikasi BSI Mobile. Setelah membuka rekening, nantinya aplikasi BSI Mobile akan teraktivasi secara otomatis. Berikut langkah-langkah yang daftar BSI secara online. Yang pertama, pasang aplikasi BSI Mobile dari Play Store atau App Store. Yang kedua, setelah itu dibuka aplikasi, akses menu buka rekening. Selanjutnya, pilih jenis rekening sesuai kebutuhan Anda, isi mudharabah atau isi wadiah. Setelah itu, mulai proses pendaftaran dengan mengunggah foto KTP, NPWP jika ada, selfie dengan KTP, dan tanda tangan digital. Selanjutnya, isi formulir pendaftaran yang mencakup data diri, alamat, dan data pekerjaan. Lakukan video call dengan agen BSI untuk verifikasi. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Setelah verifikasi video, rekening Anda sudah berhasil dibuat, Anda akan menerima kode aktivasi BSI. Secara otomatis akan mengaktifasikan layanan mobile banking Anda. Lakukan setoran awal minimal 100.000. Bisa melalui transfer atau menyetor di kantor cabang. Untuk kartu debit, Anda dapat memproses dan mengambil di kantor cabang BSI terdekat dari alamat Anda. Selanjutnya, nasabah terdaftar. Bagi Anda yang sudah terdaftar sebagai nasabah BSI dan ingin mengaktifasi BSI Mobile saja tanpa mendaftar rekening baru, berikut cara aktivasinya. Yang pertama, unduh dan pasang aplikasi BSI Mobile dari App Store atau Play Store ke smartphone Anda. Yang kedua, tekan opsi sudah memiliki rekening. Yang ketiga, klik tombol titik 3 pada kiri atas, lalu pilih minta kode aktivasi. Selanjutnya, Anda akan menerima kode aktivasi melalui nomor HP yang Anda daftarkan bersama rekening. Dan terakhir, masukkan kode aktivasi ke aplikasi dan BSI Mobile Anda sudah bisa digunakan. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hilmi yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Diana Pertiwi. Kepada Diana, dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu ada top up. Pengisian saldo e-wallet
Yang selanjutnya yaitu ada manajemen kartu. BSI Mobile dilengkapi fitur manajemen kartu debit sehingga nasabah dapat mengelola kartu seperti mengganti PIN, memblokir, atau menonaktifkan kartu sampai mengajukan penerbitan kartu baru. Yang selanjutnya yaitu ada InfoKurs. Fitur InfoKurs menampilkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti US dollar, euro, yen, won, dan lain-lain. Ini memudahkan Anda yang ingin bertransaksi valuta asing. Yang selanjutnya yaitu ada fitur layanan Islami. Salah satu perbedaan bank konvensional dan bank syariah adalah dibenamkannya fitur-fitur keislaman pada aplikasi mobile banking-nya. Di BSI Mobile, nasabah dapat menyetel pengingat waktu sholat, kompas kiblat, membaca juz amma, mempelajari keuangan syariah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada layanan berbagi. BSI Mobile memudahkan nasabahnya yang ingin mendonasikan sebagian hartanya melalui fitur berbagi. Di sini, nasabah bisa menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan kurban dengan efisien dan tepat. Ada kalkulator untuk membantu nasabah menghitung zakat mal dan zakat profesi berdasarkan penghasilan tahunan yang dikumpulkan nasabah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diana sudah menyampaikan materinya. Untuk materi akan dijelaskan oleh Saudari Rani kepada Rani, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu chatbot Aisyah atau WhatsApp. Mengaktifkan BSI Mobile juga bisa dilakukan melalui chatbot Aisyah pada aplikasi atau WhatsApp BSI di nomor 08 15 84 84 11 40 40. Langkah-langkahnya, yang pertama, ketik aktivasi BSI Mobile pada chatbot Aisyah atau WhatsApp BSI. Yang kedua, tunggu sampai agen merespon. Biasanya Anda akan diminta melengkapi sejumlah data seperti nomor HP, alamat lengkap, tanggal lahir, NIK, KTP sebagai bagian dari verifikasi. Yang ketiga, jika verifikasi berhasil, Anda akan mendapatkan kode aktivasi melalui SMS ke nomor HP Anda. Yang keempat, selanjutnya ada Bank Syariah Indonesia Call. Aktivasi BSI Mobile juga bisa melalui customer service BSI. Caranya, yang pertama, hubungi BSI di call di nomor 14040. Kedua, untuk mengakses layanan aktivasi mobile banking, Anda perlu menekan tombol-tombol yang telah sesuai instruksi dari rekaman BSI Call agar dapat disambungkan ke customer service. Yang ketiga, setelah tersambung, Anda akan menjalani verifikasi oleh data oleh CS. Yang keempat, setelah verifikasi selesai, kode aktivasi akan dikirim ke nomor HP Anda. Dan yang kelima, input kode verifikasi ke aplikasi dan BSI mobile Anda siap digunakan. Yang selanjutnya, kantor cabang. Bagi Anda yang kurang nyaman melakukan verifikasi jarak jauh, ada opsi aktivasi melalui customer cabang BSI yang dapat Anda pilih. Registrasi dan aktivasi BSI Mobile di kantor cabang tidak dipungut biaya. Cara melakukannya, yang pertama, datang ke kantor cabang BSI terdekat untuk bertemu CS. Yang kedua, jika Anda belum punya rekening, Anda akan diminta mendaftar rekening terlebih dahulu oleh CS. Lalu BSI Mobile Anda akan menyusul aktif. Proses yang dilakukan dalam satu meja tersebut. Dan yang ketiga, jika Anda sudah mempunyai rekening, tinggal meminta aktivasi BSI Mobile ke CS. Ikuti prosesnya sesuai arahan. Selanjutnya, materinya kelebihan BSI Mobile.
Yang pertama, fitur lengkap. Fitur utama dan fitur pendukung BSI sudah lengkap. Pengguna bisa menjalankan transaksi baik online maupun offline secara efisien dan nyaman. Yang kedua, pembayaran cashless. Saat ini menjadi pilihan banyak orang, terutama generasi muda. Yang ketiga, layanan Islami. Nasabah BSI yang mayoritas Muslim semakin dipermudah membayar zakat, infak, wakaf, dan kurban dengan adanya fitur di BSI Mobile yang mendukung hal ini. Selain itu, banyak pula fitur Islami lainnya yang relatif berguna bagi nasabah. Yang keempat, pilihan aktivasi banyak. Untuk mengaktifkan BSI Mobile, nasabah dapat memilih metode mana yang paling nyaman untuk mereka, mulai dari pendaftaran rekening di aplikasi yang 100% online sampai berkunjung ke kantor cabang BSI. Dan kelebihan yang terakhir, investasi emas. Emas adalah instrumen investasi yang stabil, sehingga banyak diminati nasabah sampai kapanpun. BSI Mobile memfasilitasi hal ini sehingga nasabah bisa langsung membeli, menjual, atau menukar emas mereka sebagai bagian dari investasi. Selanjutnya, kekurangan BSI Mobile. Yang pertama, aplikasi terkesan penuh. Tampilan aplikasi BSI memang cukup baik dan dengan ikon dan font yang dinamis. Namun banyaknya fitur yang berjejer membuat aplikasi terkesan penuh dan membingungkan. Yang kedua, BSI masih memerlukan biaya-biaya normal pada bank konvensional seperti biaya admin bulanan, biaya transfer, minimum setel awal, dan saldo mengendap. Dan kekurangan BSI Mobile Banking yang terakhir adalah verifikasi masih menggunakan video call. Pembukaan rekening online masih menggunakan video call sebagai sarana verifikasi. Hal ini cukup menyulitkan nasabah yang tidak memiliki internet yang cukup stabil. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lani sudah menyampaikan materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Cynthia Jonia Putri. Kepada Cynthia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu tentang bank. Yang di Mamalet yang pertama ada fitur itu informasi rekening. Merupakan fitur standar yang berisi informasi rekening yang dimiliki nasabah serta aktivitas-aktivitas keuangan yang melibatkan rekening tersebut. Lalu fitur yang kedua yaitu buka rekening online. Nasabah baru yang belum punya akun rekening yang pertama menginstal aplikasi Mamaladin dengan mengunduhnya di Play Store atau App Store. Yang kedua yaitu mengisi data rekening dan data pendukung IKTP, foto selfie, NPWP, dan foto tanda tangan. Lalu yang ketiga yaitu nasabah akan diarahkan untuk melakukan video call atau IKYC bersama salam Muamalat untuk verifikasi data. Yang keempat, pembuatan rekening berhasil. Yang kelima, mengunjungi kantor cabang terdekat untuk melakukan aktivasi rekening. Lalu yang buka rekening online. Nasabah yang sudah punya akun rekening, Muamalat yang pertama yaitu melakukan buka aplikasi Klik Daftar. Yang kedua, melengkapi nomor data nomor rekening, PIN ATM, nomor ponsel aktif CAPTCHA, klik TNC, dan klik lanjut. Yang ketiga, yang membuat unsur ID dan password, lalu konfirmasi ulang password. Yang keempat, memasukkan alamat email aktif. Yang kelima, masukkan kode referral. Yang keenam, masukkan kode
Lalu transfer dana. Fitur yang juga wajib ada dalam setiap akun perbankan yakni transfer atau pengiriman. Dan fitur transfer di aplikasi Mamaladin memungkinkan nasabah untuk melakukan pengiriman uang dan dari rumah tanpa repot pergi ke kantor cabang atau ke ATM. Transfer bisa dilakukan secara online maupun secara SKN atau clearing. Lalu ada konten Islami. Tidak hanya fitur finansial, Mamaladin juga menyediakan finansial berupa konten-konten Islami. Konten tersebut atas kiblat, waktu sholat, atau zakat, dan masih banyak lagi. Baiklah, itulah sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cynthia sudah menyampaikan materinya. Untuk penyampaian materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Vika Mustika. Kepada Vika, dipersilakan. Kasih moderator. Selanjutnya fitur pembayaran ada Muamaladin. Aplikasi Muamaladin mendukung pembayaran kebutuhan Anda sehari-hari. Pembayaran tagihan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun untuk berbagai keperluan berikut. Yang pertama, pembayaran listrik PLN pasca bayar, pembayaran telepon pasca bayar dan Telkompay, pembayaran internet dan TV kabel yang meliputi IndiHome dan sejenisnya. Selanjutnya pembayaran sumbangan akademik atau biaya pendidikan, pembayaran air PDAM, pembayaran iuran BPJS, pembayaran tiket pesawat, pembayaran premi asuransi, dan pembayaran belanja di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Pembayaran haji dan umroh, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran samsat atau signal, dan yang terakhir pembayaran BJBH. Selanjutnya itu ada isi ulang. Pengisian saldo e-wallet dapat dilakukan melalui Muamaladin jika Anda ingin menambah saldo dompet digital GoPay, ShopeePay, Oppo, Dana, Ngaja maupun saku-saku digital lain. Tinggal mengakses melalui menu top up di aplikasi Muamaladin. Selanjutnya itu ada fitur Islami dengan namanya Muamalah Digital Islamic Network. Aplikasi mobile banking ini tentu menyediakan fitur-fitur Islami seperti amal, zakat, dan haji yang dapat memudahkan nasabah dalam bersedekah. Selanjutnya itu ada promo. Salah satu keunggulan menggunakan mobile banking yaitu selalu mendapat info update termasuk informasi tentang promo. Nasabah bisa mengecek promo apa saja yang sedang diadakan oleh Muamalat melalui mobile banking dengan mudah. Selanjutnya itu ada bayar pakai QRIS. Muamaladin juga sudah memiliki fitur scan QR untuk pembayaran. Fitur ini merupakan inovasi baru dalam keuangan. Anda hanya perlu melakukan scan kode QR untuk membayar sesuatu, tidak perlu lagi repot membawa uang cash kemana-mana. Untuk kelebihan Muamaladin itu sendiri, fiturnya lengkap. Fitur utama dan fitur pendukung Muamaladin sudah lengkap. Pengguna bisa menjalankan transaksi baik online maupun offline secara efisien dan nyaman. Bahkan fitur-fitur yang tidak berhubungan dengan keuangan pun disematkan ke aplikasi sebagai penunjang image syariah yang diusung BSI. Yang kedua, mendukung QRIS. Pembayaran cashless saat ini menjadi pilihan banyak orang, terutama generasi muda. Fitur QRIS amat berguna bagi nasabah yang ingin bertransaksi ke banyak pihak tanpa berganti-ganti aplikasi. Tinggal scan, masuk nominal, dan beres.
Untuk kekurangan muamalat din itu sendiri, yang pertama, nasabah mengeluh transaksi error, di mana status transaksi berhasil, namun penerima belum menerimanya, sedangkan saldo sudah terpotong. Yang kedua itu, selain itu terdapat kendala saat melakukan login dan pendaftaran. Mereka mengeluhkan tidak bisa verifikasi elektronik KTP maupun KK, sehingga proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vika Mustika sudah menyampaikan materinya. Itulah hasil review dari kelompok kami tentang fitur-fitur yang ada di Bank BSI, BSI Mobile maupun Bank Muamalat Din. Jadi kesimpulannya yang dapat kami tarik itu bahwa di antara Bank BSI Muamalat dan BSI Mobile dan Muamalat Din memiliki kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Dan kami yakin bahwa kedua bank ini akan memperbaiki fiturnya lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kurangnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.